Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sofyan, kelas 13 6AE 07 dengan NIM 11182893. Saya akan menjelaskan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Implementasi. Perancangan dan implementasi perangkat lunak adalah tahap dalam proses RPL di mana dikembangkan sistem perangkat lunak yang dapat dieksekusi. Implementasi adalah proses mewujudkan desain sebagai sebuah program. RPL mencakup kegiatan yang terlibat dalam pengembangan PL, dari persyaratan awal sistem hingga pemeliharaan dan pengelolaan sistem yang digunakan. Implementasi dapat melibatkan pengembangan program atau menyesuaikan dan mengadaptasi sistem generik of the self untuk memenuhi persyaratan khusus dari suatu organisasi. Aspek implementasi yang sangat penting untuk RPL, reuse. Sebagian besar perangkat lunak modern dibangun dengan menggunakan kembali komponen atau sistem yang ada. Configuration management selama proses pengembangan, banyak versi yang berbeda dari setiap komponen perangkat lunak. Host target development, produksi PL biasanya tidak dijalankan pada komputer yang sama dengan lingkungan pengembangan PL. Pengembangan pada satu komputer atau sistem host dan dijalankan pada komputer yang terpisah atau sistem target. Reuse. Perangkat lunak dimungkinkan pada sejumlah level yang berbeda. Satu, ada tingkat abstrak, dua, ada tingkat objek. Yang ketiga, ada tingkat komponen, yang keempat, ada tingkat sistem. Keuntungan reuse dapat mengembangkan sistem baru dengan lebih cepat, dengan resiko pengembangan yang lebih sedikit dan juga biaya yang lebih rendah. Karena reuse software yang digunakan telah diuji dalam aplikasi lain, sehingga lebih dapat diandalkan daripada PL baru. Reuse lanjutan, biaya yang terkait dengan penggunaan kembali, biaya waktu yang dihabiskan dalam mencari perangkat lunak untuk digunakan kembali dan menilai apakah sudah memenuhi kebutuhan atau tidak, dan menguji perangkat lunak untuk memastikan bahwa dapat bekerja di lingkungan sistem. Biaya membeli perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, biaya untuk adaptasi dan mengkonfigurasi komponen perangkat lunak atau sistem yang dapat digunakan kembali. Biaya untuk mengintegrasikan elemen dari software yang dapat digunakan satu sama lain atau jika menggunakan perangkat lunak dari sumber yang berbeda dan dengan kode baru yang telah dikembangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nursyahara. Di sini saya akan menjelaskan manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi merupakan proses rekayasa sistem untuk menetapkan dan mempertahankan konsistensi dari kinerja produk, fungsional, dan atribut fisik dengan persyaratan, desain, dan informasi operasional sepanjang hidupnya. Tujuan dari manajemen konfigurasi adalah untuk mendukung proses integrasi sistem sehingga semua pengembang dapat mengakses kode dan dokumen dengan cara yang terkontrol, mencari tahu perubahan yang telah dibuat, dan mengkomunikasi serta menghubungkan komponen untuk membuat sistem. Nah, di sini ada 3 aktivitas dasar manajemen konfigurasi. Yang pertama ada version management. Dukungan diberikan untuk melacak berbagai versi komponen perangkat lunak, mencangkup fasilitas untuk mengkoordinasi pengembangan oleh beberapa programmer. Yang kedua ada integrasi sistem. Dukungan disediakan untuk membantu pengembang menentukan versi komponen yang digunakan untuk membuat setiap versi sistem. Yang ketiga ada pacakan masalah. Dukungan diberikan untuk memungkinkan user melaporkan bug dan masalah lain, dan memungkinkan semua pengembang untuk melihat siapa saja yang bekerja pada masalah ini dan memperbaikinya. C. Host target development. Perangkat lunak dikembangkan pada satu komputer, tetapi berjalan pada mesin yang terpisah. Platform lebih dari sekedar perangkat keras, termasuk sistem operasi yang terinstal ditambah perangkat lunak pendukung lainnya seperti DBMS. Platform pengembangan dan lingkungan pengembangan interaktif. Platform pengembangan dan eksekusi adalah sama, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan perangkat lunak dan mengujinya di mesin yang sama. Tetapi terkadang sering berbeda sehingga perlu memindahkan perangkat lunak yang dikembangkan ke platform eksekusi untuk menguji atau menjalankan simulator pada mesin untuk pengembangan.
Platform pengembangan perangkat lunak harus menyediakan berbagai alat untuk mendukung proses RPL. Yang pertama, sebuah kompilator terintegrasi dan sistem pengeditannya yang dirancang secara sintak yang memungkinkan untuk membuat, mengedit, dan mengkomplikasi kode. Yang kedua, sistem debug bahasa. Yang ketiga, alat pengeditan grafis seperti alat untuk mengedit UML. Yang keempat, alat pengujian, seperti unit yang dapat menjalankan serangkaian tes secara otomatis pada versi baru program. Nah, yang kelima, ada alat dukungan proyek yang membantu mengatur kode untuk berbagai proyek pengembangan. Host target development, diperlukan keputusan tentang bagaimana perangkat lunak yang dikembangkan akan digunakan pada platform target. Pertimbangan dalam membuat keputusan yaitu 1. Persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu. Yang kedua, ketersediaan persyaratan sistem. Yang ketiga, komunikasi komponen jika ada tingkat lalu lintas komunikasi yang tinggi antar komponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ibrahim dari kelas 11 nama E07. Ini saya 11 18 2802. Di sini saya akan mempresentasikan pemeliharaan maintenance. Di bawahnya ada pemeliharaan maintenance, pemeliharaan PL. PL adalah suatu aktivitas yang sangat luas yang sering digambarkan mencakup semua pekerjaan yang dibuat di suatu sistem setelah PL beroperasi. Aktivitasnya meliputi ada penambahan atau perbaikan program seperti penambahan fungsi baru dan perbaikan tampilan. Yang kedua, perbaikan terhadap kesalahan yang timbul. 3. Penghapusan kemampuan kualitas. Yang keempat, peningkatan pencapaian dan memperluas daya guna untuk memenuhi kebutuhan user yang semakin bertambah. Penyesuaikan PL untuk memenuhi lingkungan yang berubah. Selanjutnya ada kategori pemilihan PL. Di sini ada korektif adalah perbaikan program akibat dayanya kesalahan. Adaptif adalah penyesuaian dengan lingkungan yang baru seperti penerapan pada platform di lingkungan yang baru, format tampilan printer, dan lain-lain. Perspektif terjadi pada saat pengguna sistem atau stakeholder mengubah requirement dari sistem yang dibangun. Dan terakhir ada preventif berhubungan dengan prediksi yang akan. Sini ada contoh-contoh tugas pemeliharaan, ada corrective maintenance, diagnosis, refresh, dan sebagainya. Dan bawahnya pemeliharaan corrective maintenance. Penjelasannya, pekerjaan pemeliharaan sistem harus dilakukan terlebih dahulu di lingkungan pengujian dan kemudian diimigrasikan ke operasi sistem. Situasi terburuk adalah kegagalan sistem. Jika keadaan darurat terjadi, tim pemeliharaan mencoba memperbaiki masalah dengan segera, sementara permintaan sistem tertulis disiapkan dan ditambahkan ke log pemeliharaan. Yang ketiga, ketika sistem beroperasi kembali, tim pemeliharaan menentukan penyebabnya dan menganalisa masalah dan mendesain solusi permanen. Kemudian memperbarui file data, menguji sistem secara menyeluruh dan menyiapkan dokumentasi lengkap. Dan di bawahnya ada pemeliharaan adaptif maintenance. Pemeliharaan adaptif menambahkan peningkatan pada operasi sistem dan membuat sistem lebih mudah digunakan berupa peningkatan fitur baru dan perubahan. Dan kedua, misal layanan baru, teknologi manufaktur baru, atau dukungan untuk operasi berbasis web baru. Yang ketiga, pemeliharaan adaptif membutuhkan lebih banyak sumber daya departemen IT daripada pemeliharaan korektif. Pemeliharaan adaptif bisa lebih sulit daripada pengembangan sistem baru karena penyempurnaan harus bekerja dalam batasan sistem yang ada dan baru. Yang terakhir ada pemeliharaan preventive maintenance, melibatkan perubahan operasional sistem agar lebih efisien.
dapat diandalkan dan dapat dipelihara. Permintaan untuk pemeliharaan korektif dan adaptif biasanya berasal dari pengguna, sedangkan departemen IT biasanya memulai pemeliharaan proaktif. Pemeliharaan proaktif dapat meningkatkan keandalan sistem. Misalnya, masalah input dapat menyebabkan program berhenti secara tidak normal, sehingga diperlukan program yang dapat menangani masalah tersebut. Semakin banyak program berubah, semakin besar ketidakprofesionalan yang sulit dipertahankan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridha Alsyahna. NIM-nya 11182868. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori pemeliharaan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Di sini saya akan melanjutkan kategori pemeliharaan tersebut. Pemeliharaan proaktif adalah perubahan pada perangkat lunak yang dilakukan setelah penggunaan perangkat lunak oleh klien atau konsumen guna meningkatkan kinerja atau optimalitas perangkat lunak tersebut. Bisa melibatkan perubahan operasional sistem agar lebih efisien, dapat diandalkan, dan dapat dipelihara. Permintaan untuk pemeliharaan korektif dan adaptif biasanya berasal dari pengguna atau user, sedangkan departemen IT biasanya memulai pemeliharaan proaktif. Selanjutnya pemeliharaan proaktif itu juga dapat meningkatkan keandalan sistem. Misalnya, masalah input dapat menyebabkan program berhenti secara tidak normal, sehingga diperlukan program yang dapat menangani masalah tersebut. Selanjutnya itu ada pemeliharaan preventif. Itu bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah dengan memodifikasi produk perangkat lunak, seperti mengidentifikasi risiko di masa depan dan masalah yang tidak diketahui, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terjadi. Sebagai contohnya, gaya pemrograman yang baik dapat mengurangi dampak perubahan, sehingga mengurangi jumlah kegagalan. Oleh karena itu, program dapat direktorisasi untuk mencapai gaya yang baik untuk mempermudah pemahaman program nantinya. Pemeliharaan preventif sangat sering dilakukan pada sistem perangkat lunak yang kritis dan aman. Kenapa biaya pemeliharaan lebih tinggi daripada biaya pengembangan? Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama itu stabilitas tim. Biasanya tim pengembang dan tim pemelihara adalah orang yang berbeda, karena tim pengembang biasanya sudah lari ke proyek baru, sehingga tim pemeliharanya tidak begitu paham atas sistem yang dikembangkan. Yang kedua itu ada tanggung jawab kontrak. Kontrak bagi pengembang dan pemelihara kebanyakan terpisah atau diberikan kepada perusahaan yang berbeda dan bahkan bukan pengembang sistem aslinya. Akibatnya, tidak ada insentif bagi pengembang untuk membuat sistem yang mudah untuk diubah. Yang ketiga itu keahlian staf. Staf pemelihara kebanyakan tidak berpengalaman dalam hal pemeliharaan software, dan staf pemelihara sering tidak dianggap memerlukan. Staf pemelihara sering dianggap tidak memerlukan keahlian yang mendalam di bidang software. Yang keempat,
umur dan struktur program. Program yang tua biasanya strukturnya sudah terdegradasi oleh perkembangan zaman sehingga sangat sulit dipahami oleh pemelihara. Ya, itu yang beberapa faktor yang bisa menyebabkan biaya pemeliharaan lebih tinggi daripada biaya pengembangan. Selanjutnya ada beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pemeliharaan software. Ya. Yang pertama itu kesulitan dalam melakukan pelacakan evolusi software pada versi sebelumnya. Yang kedua, kesulitan pelacakan pada proses pengembangan software. Ketiga, sulit untuk mengerti program orang lain. Empat, tidak adanya dokumentasi yang baik. Tidak adanya narasumber. Kebanyakan software dirancang tanpa adanya pemikiran untuk diubah. Itu beberapa permasalahan yang sering muncul. Selanjutnya, pemeliharaan manajemen. Ya, pemeliharaan manajemen itu dibagi dua, yaitu pertama itu tim pemeliharaan dan permintaan pemeliharaan. Nah, tim pemeliharaan itu kembali ada macam-macamnya, itu ada 3. Yang pertama itu ada sistem administrator, yang kedua itu sistem analis, dan yang ketiga itu programmer. Nah, sistem administrator itu bertanggung jawab untuk pemeliharaan rutin dan berwenang mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari keadaan darurat seperti kerusakan server, pemadaman jaringan, insiden keamanan, dan kegagalan perangkat keras dan lainnya. Yang kedua itu ada sistem analis. Sistem analis itu bertugas menyelidiki dan menemukan sumber masalah dengan menggunakan keterampilan analisis dan sintetis. Analisis itu memeriksa keseluruhan unsur-unsur individu. Kalau sintetis itu dengan mempelajari bagian-bagian untuk memahami keseluruhan sistem. Nah, yang ketiga ada programmer. Programmer itu programmer aplikasi bekerja pada pengembangan dan pemeliharaan sistem baru. Programmer sistem berkonsentrasi pada perangkat lunak dan utilitas sistem. Programmer basis data itu fokus pada pembuatan dan dukungan sistem basis data berskala besar. Ya, itu cukup. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Aprilia, NIM 11183123. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi dibahas oleh teman saya. Saya akan menjelaskan permintaan pemeliharaan, yaitu pengguna mengirimkan sebagian besar permintaan untuk pemeliharaan korektif dan adaptif ketika sistem tidak berfungsi dengan baik atau jika mereka menginginkan fitur baru. Selanjutnya ada determinasi awal, yaitu ketika pengguna mengajukan permintaan pemeliharaan administrator membuat penentu awal. Jika permintaan memerlukan perhatian segera, administrator akan mengambil tindakan sekaligus. Berikutnya ada komite peninjau sistem, di mana ketika suatu permintaan melebihi tingkat biaya yang telah ditentukan atau melibatkan perubahan konfigurasi utama,
Komite peninjau sistem akan menetapkan prioritas atau penolakannya. Berikutnya ada penyelesaian tugas, di mana administrator sistem bertanggung jawab untuk mempertimbangkan pengalihan tugas di antara staf IT atau membatasi tugas pemeliharaan kepada individu atau tim tertentu agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, user notification, di mana pengguna yang memulai permintaan pemeliharaan mengharapkan tanggapan yang cepat, terutama jika situasi tersebut secara langsung mempengaruhi pekerjaan mereka. Bahkan, ketika tindakan korektif tidak dapat terjadi dengan segera, pengguna akan menghargai umpan balik dari administrator sistem dan harus terus diberitahu tentang keputusan atau tindakan yang akan mempengaruhi pengguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.